Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Fajar Sundakan Tegal ini dirahmati oleh Allah, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Bila kita bersyukur kepada Allah, kita bisa mengawali kehidupan kita hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah. Kita awali kehidupan kita dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan aku akan lebih dahsyat lagi kalau sebelumnya kita menghadap Allah, kita bercanda ria, kita curhat kepada Allah melalui tahajud dan witir kita sebelum salat subuh tadi malam. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti sampai syuruk. Kita laksanakan perintah Allah yang lainnya, yaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan isma akan menambah ilmu kita, wawasan kita, sehingga akan menambah iman takwa kita kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan tahun ini juga kita menjadi umat Islam sing kafah, sing kabeh semua kehidupan kita sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh idola kita dunia akhirat yang telah membawa kita semuanya keluar dari alam kegelapan kesyirikan menuju alam yang terang benderang, tauhid yang murni, minal dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, ngantuk lah buatan. Jali ungkas serang ngantuk lagi, jali ungkas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita dari Pasar Pon arah timur dari Jalan Kartini, simpang 4 kan, simpang 4 lo ke kiri nanti ke Kelutan, ngalon, lurus mawon panjang lurus sebelum mentok jalan sana, di sebelah kiri ada kata-kata yang sebenarnya mengatasi masalah tanpa masalah. Apa nih? Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah, tagline itu bener loh boten nih. Nah, insya Allah untuk subuh kali ini kita akan bahas tentang gadai dan tentunya nanti jaminan dan juga lelang. Dilelang, pripun nggak dilelang, pripun jaminan. Ya mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai ya minggu depan. Lagi dulu saya waktu masih kecil di sana itu rame. Sana itu setiap hari saya lewat, niku jan sepi sekali. Ternyata mengatasi masalah tanpa masalah itu ngapusin. Orang yang cerita nih mengatasi masalah tanpa masalah itu. Niki kaitannya masih dengan bab-bab sebelumnya, bab hutang. Ngapunten nih. Gadai dan jaminan. Gadai itu dalam bahasa ar-rahn. Gadai ini kromone apa nggih? Ora nek kromone nggih, panggah mawon nggih. Panggah nih. Awalnya pada zaman Islam Rasulullah itu tujuan utamanya karena Allah dan untuk menolong, membantu, meringankan beban koncone, tonggone, dulure. Awalnya karena Allah. Namun perkembangannya sudah nih Allah gak ketok, gak aruh nolong zaman dulu. Saat ini mek ngono tok oleh duit kok ngendi. Akhirnya gadai niku tujuan utamanya malih bisnis, malih cari keuntungan. Akhirnya melenceng. Jelas nanti banyak melencengnya daripada tidaknya. Mudah-mudahan sekali lagi setelah kita bahas lek sing senane gadek nih barange niku yo aja ngoten mawon. Pengertian gadai dan jaminan. Gadai adalah
penyerahan suatu benda yang berharga. Enak piring jebol, kukusan nama, orang enak, mesti barang itu berharga dan punya nilai yang cukup tinggi dari seseorang kepada orang lain atau kalau sekarang dalam lembaga. Yaitu yang tadi sebut. Benda tersebut dijadikan jaminan utang. Tujuannya nggak ada ini apa sebenarnya? Yang ngutang boleh duit tujuannya. Tujuan utamanya sebenarnya itu agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal melunasinya. Tapi si apik enak jaminannya. Kalau jaminan adalah penyerahan suatu barang yang bernilai ekonomis sebagai penguat kepercayaan dalam hutang piutang atau muamalah yang lainnya. Sebenarnya intinya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Lek gadek niki barangnya maju dhisik. Ora nganggo duwe lho. Barangnya maju dhisik. Tujuane nyilih duit. Lek gadek nih. Tapi lek jaminan akan berbeda. Kita transaksi dulu ngutang dhisik untuk memperkuat keyakinannya itu DKI jaminan. Beda ya, tapi intinya sama itu siapa? Ngutang. Untuk intinya itu ngutang tangga. Intinya ngutang. Dan dalilnya kita lihat panjenengan cek surat Al-Baqarah surat yang kedua 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, panjenengan perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis pencatatnya kaono, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Sing ngutang ini ku, ada barang yang dipegang, bukan itu dicekel, bukan diserahkan maksudnya. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai kepada sebagian yang lain, aku percaya kalau sampean kok Kang, Mas, Mbak Yu, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah surat kedua ayat 283. Ini kalau dalam utang piutang kita percaya tidak ada jaminan, boleh. Tapi hari ini orang jaminan, orang tanda tangan dan sebagainya, angel, tidak bisa hari ini. Dan dalam Sahih Al-Bukhari 2092 ini hadisnya sudah pertemuan yang kemarin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min Yahudiyyah binasiyatin warahanatu dir'an lahu min hadidin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang utang, dan beliau gadaikan baju besi beliau sebagai jaminan. Intinya boleh hukumnya, cuma kita lihat nanti perkembangannya. Berikutnya, rukun dan syarat gadai. Monggo sing ngupun oleh wedang niku diseruput cek gak ngantuk niku. Rukun dan syarat gadai. Para ulama telah sepakat bahwasanya ar-rahn gadai dibolehkan baik dalam keadaan safar maupun mukim. Boleh, intinya boleh, mubah. Tapi nanti lihat nanti perkembangan berikutnya bisa menjadi haram itu nanti. Dan mayoritas ulama memandang rukun ada 4, rukunnya ada 4. Ini 4 tidak terpenuhi, batal. 1,
barang yang digadek nih harus ada, namanya marhum. Jadi barangnya emas, berlian, maupun apapun yang bernilai dan harus ada. Nah, ini menggadaikan barang, ada barangnya apa itu? Ya, hutang marhum bih, malah transaksi hutang. Ijab kabul, jelas lah niku. Dua pihak yang bertransaksi jelas, pemberi gadai rahim dan penerima gadai murtahin namanya. 4 rukun harus terpenuhi. Kemudian syarat menggadaikan suatu barang, orangnya itu bagaimana? Tadi rukun secara umum, sekarang syaratnya seseorang sing gadek niku siji kudu wong gede, dewasa. Cah cilik, cah 5 tahun kon gadek nih barang, nggak boleh. Di plekoto gitu ya, aku sih, lu beda mak tuh punya 20.000 ya, nggak boleh kata niku. Berakal, orang wong error. Wong gendeng gadekne barang lagi. Dan terus kemampuan mengatur berpikir jelas nih lek wis berakal insyaallah ya bisa nih. Kemudian syarat yang berhubungan dengan barang gade. Tadi orangnya, syaratnya orangnya. Sekarang syarat barang itu nopo? 1. Niki barang ini barang berharga. Yes, berharga dalam mata manusia kadang beda-beda. Beda-beda. Yes, sing umum ya emas, sertifikat, SK kan gede ya. Nah, sing SK itu SK, BPKB, apa malah ya? Tuyul kan gede enggak ya? Tuyul. Tidak bisa nih. Berikutnya, barang gadai ini milik 100% orang yang menggadaikan. Saya nggak ada barang, tapi punya patoha ya tidak boleh. Kalau orang gadai nih, tidak boleh, jelas itu miliknya sendiri 100%. Dan berikutnya syarat yang ketiga, barang niki bisa dilihat, diukur, dideteksi, dibelok, ditimbang dan sebagainya. Diketahui ukuran, jenis dan sifatnya. Apa sudah gadai ini? Sertifikat. Sertifikat apa? Tanah. Delok, oh ya resmi. Itu terukur. Atau emas pirang kilo, sampai 3 kilo ya begitu. Dan sebagainya itu jelas. Berikutnya, lah niki, ngapunten niki. Kalau ada orang gadek nih, lek neng gadek niki neng pegadaian, berarti angel niki. Soalnya iki ngelengi pemerintah, nyeneni pemerintah, alah ora iso. Ndak iso. Pemerintah wis pokoke duit ora peduli alam, ora peduli pokoke duit. Baru dikorupsi. Menurut saya bangsa kita, negara ini kaya luar biasa, tapi menjadi miskin gara-gara koruptor. Ya mudah nanti ada koruptor dihukum mati itu akan selesai. Nanti tidak dihukum mati tidak bisa nanti. Saya repot semua perangkat kita yang menunggu yang itu sebenarnya. Kalau ada seseorang ini masih banyak. Misalkan butuh duit, arep nguliahne anake, nguliahne dan sebagainya, perlu duit 20 juta. Orang duit barang, orang duit tapi duit kebun cengkeh 3 hektar. Duit wit kambil 2 hektar. Duit wit jati ya 3 hektar. Niku digadekne kepada orang yang memberi utang 30 juta, 50 juta.
Biasanya nanti niki sebelum lunas biasanya wet kambil cengkeh nopo ini menjadi milik orang yang ngutangi niku kasusnya akeh ngoten niku. Kalau panjenengan seperti ngoten niku perhatikan niku. Ini berbahaya sekali nih. Dalam hukum Islam nggih. Dalam transaksi gadai tujuan utamanya hanya untuk menjamin kepercayaan dan keamanan, bukan memberi keuntungan bagi yang menerima gadai. Saya butuh duit 30 juta muliah nih anak. Karena mendadak ke akeh, kayak niki panene cengkeh kisik bulan Agustus. Saat niki saya mulai kembang tapi orang waktu nih panen, dipanen ya malah rugi, akhirnya ngutang. Jaminannya nopo, ya wit cengkeh kuwi. Sak kuwabe wit cengkeh, sak sernyokang iki sik gawanen. Pokoke engko tak iki selama orang tak bayar, berarti sak karepmu. Niki hati-hati lek ngoten. Maka niki tidak boleh memanfaatkan barang gadai niku. Haram hukumnya. Misalkan contohnya tadi gadai wit cengkeh. Juni kemarin saya ngutang. Sekarang udah masuk Juli udah bisa bayar. Dilalah sampai Agustus waktu panen, orang bisa bayar. Ya, pendapatan saya misalkan dari pohon cengkeh yang udah gadai nih. Tolong di pangga orang bisa bayar sampai Agustus, cengkeh dipanen karo sing duwe sing memberi utang saya tadi. Haram itu hukumnya. Boleh dipanen, misalkan panen ini menghasilkan 50 juta, utangnya 30 juta, 30 juta diambil, 20 dibalik nih, boleh. Tapi biasanya kan orang ngono. Kalau orang dilunasi, buat 3 tahun ke depan, panggah panen panjenengan. Wet kambil yang ngoten sakniki kambil larang. Siji 15.000. Kayak kambil itu kan terus menerus. Paling tidak ya seminggu dia panen seminggu terus menerus, kambil ini kelapa ini terus menerus. Kayak ini setahun ke depan panggah panen. Niku orang yang menerima gadai pohon kelapa tadi sak hektar, niku panen terus, misalkan setahun dia dapat duit 100 juta. Utang saya misalkan 30 juta, sebelum saya lunasi diambil terus, niku dosanya ndak karu-karuan. Boleh dipanen, kepanen itu tadi 30 juta ambil sisanya kembalikan ke saya, lunas langsung. Itu boleh lek ngoten. Tapi lek memanfaatkan seperti itu kesempatan, dah riba niki ndak karu-karuan. Hati-hati. Kan perjanjiannya lek urung dilunasi kan panggah. Iya. Pohon kelapa itu lek panen sing ya panggah sing duwe. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, ini kesempatan rentenir dan orang ini kadang uang sugih gara-gara ngoten itu. Gara-gara ngoten itu wis ngutangi ndak terus sugih tapi panen bahkan harus dilunasi niku apa ndak gelem. Wong iki arep panen iki Agustus tanggal supaya panen dan caranya ki iso wis tak tambah duit apa tak sek ora sanggup. Malah dipersulit arep melunasi. Jaring saya ditanya ngoten niku. Termasuk juga sawah apapun niku tidak boleh haram. Kul qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Utang itu tidak boleh ada manfaatnya sedikit pun. Dan ngoten niku bukan hanya manfaat lagi niku malah berlipat-lipat. Modalnya 30 juta masuknya 1 miliar. Ini pun yang ngoten niku. Jenis mencekik ngoten niku. Tidak boleh. Apapun bentuknya jadi. Termasuk misalkan saya ngutang neng Mas Dari aku ngutang 10 juta. Orang juga langsung 3 juta ya wis rapopo. Kok jaminane?
tak kei motornya, motorku gawon. Selama orang tak lunasi, motornya kan di bawah Mas Dari. Lek Mas Dari make haram. Beda nih ya, terserah. Karena tujuannya itu untuk menguatkan saja, bukan memakai. Nah, ingat, pemanfaatan barang gade kalau itu ngutang haram apapun. Nah, ini harus dipahami. Ini sekali lagi, mau mobil kah, mau laptop kah, mau apapun, tidak boleh dimanfaatkan. Meskipun misalnya saya mengatakan, oh aku pembeli ini apa-apa, tetap tidak boleh. Itu riba. Itu riba. Nah, ini yang tidak dipahami. Apapun yang dipakai nih. Itu kalau pemanfaatan barang gade atau jaminan dalam hutang. Gade ini kan ya hutang. Cuma ini kan pemerintah yang memakai dan sebagainya, oh tidak bisa. Yes, kalau terserah. Sing dosa sih kan mereka tanggung. Para pemimpin itu dalam sekali Bukhari, kepenuh sebuah penyesalan di akhirat. Ngeri ini. Mesane polduk. Saya punya jabatan-jabatan itu. Semula saya punya jabatan-jabatan dari Pak Lurah itu mesak nih aja. Dari RT Pak Lurah pemimpin semakin tinggi semakin masak nih. Kalau dia tidak betul-betul sesuai petunjuk Quran hadis malah betul-betul masak nih. Lek riba tahu riba ditop meai, dia bisa merubah tanggung jawab besarnya. Neng yang galak kakek kesyirikan bisa merubah ditop meai, malah demen tanggung jawab di hadapan Allah. Termasuk para ustadz ini hati-hati. Ustadz ini saat ini kaya membiarkan jamaah ngerti jamaah itu dalam kesyirikan riba ditop meai. Hati-hati Ustaz ini. Dia tanggung jawab di hadapan Allah. Nyapa kowe ro tok meyae. Ya minimal dikasih penjelasan. Wedi ya Allah engko jamaah bubar, entek dan sebagainya. Kamu takut kepada Allah atau kepada siapa? Itu sing ngeri, kadang ngeri saya itu. Ngeri lek kelingan ngoten itu Pak. Penak panjenengan. Penak panjenengan. Ngrungokne tok gelem tanggung jawab dhewe. Lek saya misalnya tahu panjenengan ki misalkan kok jelas syirik, saya tahu. Mulai tak ngomongi kono malah entek jamaah wedi aku. Wah, bahaya niku. Nek riba, dijelaskan riba mlayu kabeh. Entek. Ndak usah bene. Bene niku sing bahaya niku. Ini itu bahaya. Nanti kaitannya tentang bab dakwah. Ini ku ngeri. Apalagi juga keluarga istri bojone wajib papan ditokne, bahaya nih bu. Kalau sudah menyampaikan, menjelaskan, sudah gugur kewajibannya. Sudah saya sampaikan, perkara panjang film, saya tidak bertanggung jawab. Sudah selesai urusan saya. Tapi harus diingatkan minimal dieling ya, tidak boleh memaksa. Termasuk babnya teliti, bab riba dan sebagainya. Ini paling dibenci katanya itu. Oleh orang riba lagi opo-opo. Kan ngoten. Keumumannya harus terserah panjenengan. Nih berikutnya, pemanfaatan barang gade selain hutang. Hutang tidak boleh. Tapi selain hutang, misalnya panjenengan nyewa rumah, misalkan 10 juta setahun, misalkan, saya bayar 3 juta. Nah, kemudian sisa niki, Pak niki nunggu gaji ke-13 bulan depan turun. Misalkan begitu. Nah, engko mlayu, kok tak percaya, kok tak keinyo. Apa, Bapak? Untuk penguatnya kita kasih sesuatu barang penguat. Nah, kalau transaksinya bukan hutang piutang, bagaimana hukum memanfaatkan barang yang dijaminkan? Selain hutang, pokoknya
selain hutang. Hutang tadi tidak boleh. Selain hutang satu. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi. Gadai jaminan tadi, hutang, jual beli, sewa menyewa, tidak semua pemanfaatan barang gadai dilarang. Tidak semua. Jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi hutang piutang, hutang, pemberi hutang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun telah diizinkan orang yang hutang. Surah apa motorku gini Mas Dari, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena ini termasuk riba. Kullu qadin jarra manfaatan fahuwa riba. Jika gadai untuk selain hutang, tadi untuk transaksi jual beli yang belum tuntas, sewa menyewa, maka pemberi hutang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Misalkan ya sewa menyewa atau bayar membayar dan sebagainya, pokoknya bukan hutang piutang, kemudian kita memberikan barang jaminan, boleh dimanfaatkan sekedarnya saja, asal ada persetujuan Mas Dari, tidak apa-apa motor tunggih selama ini, bukan hutang ya, hutang. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan kalangan kedua ulama tabi'in tersebut. Boleh ini ke. Kemudian berikutnya, lupa aku tak soal motor kan aku yang kok bensin. Mulai balik gembos gini. Galek pas iki mapi nek ngoten niku nih. Jika pemanfaatan barang gadai selain hutang membutuhkan biaya. Butuhkan biaya, apa misalnya uang motor, Mas tadi dipakai kan perlu tuku bensin, orang datang 1 liter 10.000. Bagaimana itu? Ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggungan yang berutang. Tanggungan saya nih Bu. Wah benar kan ini. Imam At-Tahawi mengatakan ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rahim dan bukan murtahin. Jika orang yang berhutang tidak menanggung biaya perawatan, zaman dulu kan untuk barang jaminan itu ya sapi, onto, ngoten niku. Urung enek sepeda motor, urung enek. Sapi, onto, ngoten kan ya perlu ngarit makani niku tanggung jawab ya wong sing dadekne tadi. Tapi tapinya bolehkah seorang yang memberi hutang memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Niki menurut mazhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan seperti binatang kan ya kayak pakan, maka mereka berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu. Boleh, Mas Dari dari sini dewe boleh dimanfaatkan itu mengambil manfaatnya. Kok binatang itu boleh diperah susunya, diombe secukupnya. Kalau sing ngasih makan itu sewu ya sing orang memberi utang tadi, diperah susunya, kayak ditumpahi, dimanfaatkan boleh. Boleh itu, boleh. Saya motor tadi, Mas Dari aku nanti duit bensinnya ke Pak. Itu boleh pakai Mas Dari silahkan. Pakai Mas Dari silahkan. Itu boleh. Dalil-dalilnya dalam surat Abu Dawud 3059 dan Tirmidzi Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah. Ini kebetulan yang digadai ini sapi, unta, kambing dan sebagainya, sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut. Misalkan sedino dikai pakan ping pisan, metu susunya 1 liter, ya 1 liter niku boleh diambil diminum oleh orang yang ngutangi tadi, karena dia mengeluarkan biaya.
dan punggung hewan itu boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya, memanfaatkan barang gadai sesuai dengan haknya niku boleh. Nah, ingat, selain utang piutang. Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Selain utang piutang. Namun ada juga pendapat ulama yang lainnya, maksudnya melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai meskipun bukan hutang piutang. Apapun, mutlak apapun, pokoknya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. Mau utang piutang kah, mau sewa menyewa, pokoknya jangan, tidak boleh. Angkrak nih ngono, mau terus taruh kunci brok nih ngono, terserah. Ya, kita ambil yang mudah saja. Dan berikutnya, pelunasan hutang dengan barang gadai atau jaminan. Misalkan saya utang neng Mas Teri tadi 3 juta, motor kula tak kek nih. Janji kula seminggu sampai sesasi rong sasi kok ora dilunasi, ora dibayar, maka non sewu motor kula oleh Mas Teri didol boleh. Didol misalkan laku 5 juta. Maka yang 3 juta ini diambil Mas Teri sebagai pembayar utangnya, 2 juta ini dibalik neng pulau. Tapi lek 2 juta ini dimbak Mas Teri juga, niku Mas Teri sing dosa. Keumuman nggih ngoten niku. Kecuali biaya administrasi nggih materai tanda tangan bayar 50.000 tidak apa diambilkan itu. Keumuman kan begitu, wis digadekne ya wis tak dol kabeh. Ngono kuwi sing garai cepat sugih. Nuwun sewu, bank-bank, koperasi ngoten niku. Lah iso ora tok bayar barang gadai disikat kabeh. Jadi tidak boleh lek dintekne. Neng badan lelang pun sudah tidak ada, di lelang ini sesuai dengan misalkan barang gadainya itu harganya 100 juta dilelang, utangnya 1 juta, ya sekejap untuk bayar utangnya 50 juta dikembalikan. Dan itu boleh, lek ngoten itu boleh, ya boleh, tidak apa-apa niku. Tapi kalau orang-orang jahiliyah dulu, menurut saya tidak begitu. Pokoknya dijaminkan sudah. Didol 1 juta dipek kabeh. Niku sing tidak boleh. Niki hati-hati. Kebanyakan nih ngoten niku. Piye lek nyewa suwi ra gelem bayar, ya pintere ditarik. Wah. Dhuwit ae ngoten niku. Nih. Soalnya sekarang lelang. Kaitan dengan lelang. Second lelang kan panjenengan tahu masih dilelang. Dilelang. Kita lihat dalil-dalilnya nih. Saya ambilkan yang tanya dulu ya. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Oh, enggak live, saya lupa saya tadi. Pegadaian, oke Bu. Nggih. Ya. Utangnya niku ahli warise. Ya, sebentar ya. Misalkan bujangan utang urung lunas-lunas, mbuh piye ora lunas-lunas. Sampai rabi duwe anak. Kan suwi berarti niku. Wis anggap ae kok ora lunas, maksudnya ora lunas meninggal dunia. Lek anake sik cilik 2 tahun, 3 tahun,
Sinten sing bayar nih? Aku ingat kemarin tentang al-faraid. Kalau orang itu meninggal dunia kemudian masih punya hutang, maka hartanya niku untuk melunasi utangnya niku. Misalnya utangnya 5 juta, mati. Ngerti enak sing ngerti, mbah so ngerti akhirnya di bojone diomongi, anak itu dan sebagainya. Kemudian begitu meninggal dunia dikubur, terus dilihat utang 5 juta. Warisannya apa? Wah ini nek vario, vario didol laku 7 juta untuk melunasi utang ini itu. Oke, itu begitu Bu. Kalau punya hutang dan ngerti, meskipun istrinya rawat tapi diomongin mungkin masih enak atau yang lainnya, tapi akhirnya tahu dan sah, dia terbukti memang punya hutang. Maka hutangnya niku, hartanya itu peninggalannya dikeluarkan untuk membayar hutang, udah lunas baru dibagi waris. Sing repot niku utangnya akeh, bondone titik, utangnya 100 juta mau bondone motor vario udah sebelum paling 20 juta. Nek ngoten niku pripun? Sinten sing tanggung jawab? Ahli warisnya. Ahli warisnya sik cilik, lebih lagi. Bojone raso di Pak Tagin kono aku ora roh urusane. Tapi biasanya sekarang niku pun tolekne lembaga, bojone mesti tanda tangan. Pasti niku pengalaman. Panjenengan ngutang ning bank ning lembaga, mesti istrinya tanda tangan. Pasti niku. Makanya kita suami yang meninggal, duitnya kurang bojone ditagih. Tanda tangan loh, di penjara apa tanda tangan bayar gitu, kalah aja dengan gini bang pasti hak dosa ngalami rigen zaman jahiliyah mesti istilahnya tanda tangan. Jadi ibu lek bojone dhewe tanda tangan didelok dhisik. Tanda tangan itu apa? Utang piutang atau rabineh bojone. Ah niku tahu. Orang itu dihapusi, ditutupi gini tanda tangan, gede-gede, tiba nol gini rabineh. Bu, buktinya tanda tangan itu. Wah, kok bisa orang salah dia, malah dipocok. Ngapunten panjenengan enek ngoten niku. Suruh orang itu membaca lengkap. Bacakan, Pak. Tapi ratamus langsung tanda tangan saja panjenengan. Orang ngerti apa sih? Itu haknya panjenengan secara undang-undang. Diwacak nih panjenengan neng notaris mesti dibacakan hak-haknya itu harus itu. Nah, enggak dipegang tangan panjenengan pinter nih. Mesti harus dibacakan. Tapi mau coba sak rolas lembar kayak cilik-cilik ora bener nih. Itu hak panjenengan. Notaris itu dibayar sekian persennya nih itu. Nah, jadi kalau punya utang dan saya meninggal dunia, maka hartanya diambil untuk melunasi. Kalau utangnya luwih akeh, ada itu ahli warisnya. Itu memang repot makane. Ben ora dipegeli karo anak bojone, aja ngutang. Bapak di jian ngawur hai mati orang ninggali bondo ninggali utang orang tak selamat ben kapok. Ini memang ada tuntunannya, memang ada tuntunannya. Pasudi aku. Ngaten Bu, nggih apa? Pripun Bu? Nggih Bu. Tabungan ya nih angel, kadang ya angel menurut saya. Menurut saya ning pegadaian ning bangun sekarang banyak tabungan emas dan lain sebagainya.
Kita misal datang ke lembaga tertentu, misalkan emas hari ini sak gramnya 1 juta, misalkan panjenengan setor duit, tidak tahu berapa tahun, panjenengan pengen juga emas niku, misalkan 2-3 tahun ke depan, tiba no emas ambelek, malah 700. Akhirnya pas ngambil kan panjenengan ngambil pas krusnya krus saat itu malah 700 karena panjenengan setor itu duit. Nah, repot ini itu masuk kategori riba. Tapi kalau setor emas 1 gram titip nah ini itu aman, itu tidak ada riba. Nah, juga barangnya dewe, dan ketika kita nitip kita ini bayar. Kita kan bayar, itu betul bayar enggak apa-apa. Pak kan itu emasku setahun dengan setahun 1.000 misalkan, betul itu enggak apa-apa karena kita nitip kita bayar. Permasalahannya ngapunten iki panjenengan meskipun saya ngomongin iki neng bank, neng lembaga tertentu lah begitu, disimpankan berupa emas panjenengan setor duit itu diapa ini? Diputar. Nah, berarti itu memanfaatkan panjenengan. Nah, itu rasanya angel sing ngene iki ora iso. Paling tidak kita saja yang hati-hati. Makanya riba itu sing dilarang, haram itu pemakan riba, pemberi makan riba. Nih kilo sing ngeri ini di situ. Nek sing pemakan riba, ya memang dia sing mangan. Nek sing pemberi makan, ngapunten, panjenengan nabung. Kayak itu diputar, itu masuk katanya pemberi makan riba. Di situ beratnya. Itu beratnya. Minimal nanti minimal cari sing syariah. Intinya gitu aja nanti. Cari yang syariah. Ingat nih, pemberi makan riba itu ngeri. Kaitannya nanti berikutnya, kalau kita nanti mau berinvestasi pada emas, Pak ini duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu kok nih mas? Kan bener yang ngomong, mas enggak bosok. Matur saya paling tidak ya bojone dimertain kasih ngerti ini untuk tabungan. Emas niku mbok diobong ora kobong, ditutuki dari bunder malah benjo, yo panjang emas. Tapi nek pengen duit 1 miliar, apa? Gendeng. Nek ngopok heram. Kaitannya itu berikutnya nih, ngaji bab harta haram begitu. Kecuali duitnya mek sithik ya mulai duit 1 juta 2 juta ya ora apa-apa, tapi nek duitnya panjenengan duitnya akeh, itu lebih aman emas. Apalagi uang itu setiap tahun pasti inflasi. Maksimal bisa sampai 10%. Setiap tahun pasti inflasi. Inflasi itu nilai mata semakin jatuh, namanya inflasi. Tapi lek emas, ponto paling emas dulu emas zaman Nabi sampai zaman nanti panggang kambing itu hanya 1 dinar oleh kambing. 1 dinar itu berapa gram? Hampir 3 gram, 2, sekian. Zaman Nabi sampai hari ini 1 dinar oleh enggak kambing? Dapat. Zaman kula 2010 duit 100 juta. Nih itu wis tuku omah, tuku tanah sak bangun omahe. Sak niki 100 juta. Tanah kok kurang, lho 10 kapling ora 1 juta wis sak kapling. Inflasinya tinggi sekali. Hampir 10% setiap tahun. Jadi lek nabung ya memang berat nih. Ini kajian ini kajian termasuk berat nanti buang riba ini
termasuk rada abot, makanya akeh sing melayu. Ya intinya misalnya kita nabung uang tujuannya untuk emas, misalkan amannya satu lagi, nah, Bu niki emasnya panjenengan, ditunjukkan tenang, tak simpenkan ya. Kadang kan kita tidak tahu emasnya, cuma ya nanti panjenengan punya tabungan emas sekian di sini, itu horor juga. Kita seakan-akan beli emas tapi tidak ada emasnya. Nah, kecuali emas beli jelas nih kok. Kaitan itu dua dengan jual beli. Lek saran saya, saya mungkin di toko nih emas dewe neng murni wono, neng kuwi neng Garuda, bertoko nih emas dewe itu. Anak saya latih begitu oleh ya sanguni botol oleh sagram toko nih emas simpen emas. Saya tambahin 2 gram simpen emas. Dadekne suweng kah apa kah cincin kok gede-gede tekone gelang silakan simpen. Itu lebih aman, dan emas niku sewaktu-waktu dicairkan iso tanpa surat pun iso. Sing ora iso ki emas Mas Teri ora iso dicair, mencair dengan sendirinya itu. Lek saran saya lebih baik, karena itu terkait panjenengan kan setor duit. Dan saya ketika setor itu Bu, emasmu iki tinggal ini buatan. Enggak, saya kan mesti enggak. Tapi panjenengan sudah tertulis sudah punya simpanan emas di sini sekian gram, bla 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 gitu. Nah, itu kan seperti jual beli tapi tidak tahu, enggak ada barangnya. Ini belum COD piye, inbox piye, belum kita bahas nanti di sini. Nah, itu penting sekali itu. Itu bisa haram. Tidak tahu ilmu ini. Sinten sing orang tahu COD, dropship, opon naik gitu. Itu zaman Nabi gitu. Dropship tidak ada. Fikih muamalah kontemporer, dan sekarang seperti ngoten itu. Lek zaman dahulu namanya samsara atau calo, menjualkan, membantu sebagainya. Zaman sekarang namanya bukan TikTok affiliate. Kita menjadi calo tapi dalam dunia digital, online. Termasuk saya juga begitu. Jadi calo saya, jualkan barangnya orang hanya dikasih persen. 3.000, 2.000. Selain dodolan, saya mencoba lewat yang canggih. Seperti lihat nanti di TikTok saya mungkin muncul, saya jualan ini, jualan itu, punyanya orang, saya hanya menjualkan saja. Untungnya ada nggak saya 500, 2.000, like sing tuku wong sak Indonesia. 2.000 misalkan 2.000. Ya, sing ikut TikTok 10 juta, sing tuku wong 1.000 mawon lewat saya, ya ping, itu aja. Intinya begitu. Saya mulai, ya, halal boleh. Makanya nanti kan kita bahas zaman canggih. Yang lain, jaring suruh, Bu. Saya Pak Dori, saya. Tahu itu ceritanya. Fatwanya Yusuf Qaradawi dan sebagainya, bunganya bank niku haram. Tapi karena melihat situasi ulama ilmu Timur Tengah, karena uang Arab itu bunganya itu ratusan triliun. Orang diambil oleh Yahudi untuk memusuhi umat Islam. Mereka berfatwa ambil bunganya, tapi pakai untuk fasilitas umum. Misalnya jalan, fasilitas umum. Nah, fasilitas umum wis betul-betul apik boleh dikasihkan fakir miskin. Tapi tetap yang utama fasilitas umum. Jadi jalan, jembatan, WC umum, bis umum, untuk umum-umum niku. Niku karena bunganya orang-orang kaya Arab sana niku ratusan bunga tok loh niku.
Lek bunga kita paling 2.000, 10.000. Masa diambil, karena diambil nanti diambil oleh mereka, dimanfaatkan. Maksudnya kita ambil, fatwanya begitu. Lek bungane haram, ngapunten nih, bunga apapun itu haram kecuali ya bunga bugenvil dan sebagainya. Nah, lek kita seperti kita ngapunten, makanya nggih rada abot, kita nabung itu memberi makan orang yang termasuk pemberi makan riba. Ini panjang lagi, pun Pak gajianku lewat bangkai itu difatwakan bahasanya kalau memang gajinya lewat itu, buka rekening dengan batas minimal 100.000, hanya untuk transfer, setelah itu ambil, gitu boleh lah begitu. Karena tidak mungkin kita tidak pakai jasa-jasa ngoten niku. Tapi tidak semua produk lembaga niku haram, tidak. Ada sing halal, ada sing haram. Nah niku perlu kaji. Mau nanti kita bahas seperti itu, tapi secara bertahap. Soalnya saya melayu kabeh niku jamaah saya banyak benci dengan saya gara-gara ngoten niku. Enggak mau sama sekali, keras. Gara-gara ya masalah bunga bank, riba dan sebagainya. Ini saya tidak peduli. Tapi tetap saya atur ritme saya tidak gitu. Seharusnya lek panjenengan dikasih ilmu kan bersyukur. Seharusnya niku. Itu malah dibenci sing penak kae, ndak tahu nyinggung aku. Nah, baru banget nggak tahu sih lah. Oh, sing keras-keras itu bagian Pak Akur, sing tauhid, sing syirik, sing riba niku bagian Pak Akur wis. Wis tanya Ustaz lha itu bagian Pak Akur, Pak Akur kok ngono iki. Spesialis e. Nggih. Enggak apa-apa Bu sementara begitu. Ya, bisa deh cari sing syariah ngoten mawon ini. Itu lebih aman. Wis enek sing jamin. Nek syariah niku. Nek syariah nggih. Nggih, yang lain Pak Dori. Gade. Nggih. Nah. Nggih. Tadi secara umum bahwasanya kalau kita nggadekan utang, kaitannya dengan utang duit, nah, utang tadi, terus kemudian sebagai jaminannya motor, kayak butuh. Ini Mas Dari, saya kira Mas Dari. Pak aku motor itu mogok, kayak aku kudu ngetone printer ning Gandusari. Saya ini ditunggu. Ini kayak motor yang pripun nih, tak pinjem, terus kemudian pokoknya nanti misalkan dalam pemakaian perlu bensin dan sebagainya, Mas Tendi, angkotnya ini masih dibolehkan, izin dulu sesuai dipakai. Kalau bagus ojo dipakai bawa angkot dan sebagainya. Nah, kalau ada bebar apa misalkan numpak bensin, berarti sinten? Berarti sinupakne Mas Teri sebatas itu selesai. Izin dulu. Itu masih dibolehkan. Sebatas, ingat sebatas, bukan itu. Dan itu energi, bukan terus-menerus. Alhamdulillah, mau terkuprai, mau tarik Pak Akur, tak anggit terus, itu tidak boleh. Ngaji mumpung. Rata-rata kan begitu. Rata-rata nih kan apa? Nggak ngerti. Lek ngaji ngeten iki gak garai ngerti. Penak orang ngerti bebas. Riba yo ora apa-apa, sirik yo ora apa-apa. Masih ngaji aja masalah riba. Melayu kabeh. Ngaji sing penak-penak. Nggih, yang lain? Oke, tak mandi.
hangus. Pripun ngoten? Nah, tentang DP persekot. Pripun itu? Iki sak pembahasan dhewe niki. Insyaallah Rabu depan. Bab DP. Panjenengan tuku dan sebagainya 3 DP. Sret. Misalkan harganya 10 juta misalkan. Untuk ngiket, untuk ngunci 3 DP 500.000. Pak, kapan itu lunasi? Yes, maksimal itu sebulan, Pak. Tibakno sebulan wong sasi 2 bulan ora dibayar uangnya ora nek kabari. DP niki statusnya piye? Tak pek apa tak balekne? Dipek apa dibalekne? Terus diapa nih? Ya, makanya biar ngerti ngaji lagi Rabu depan tentang DP. Sudah saya bahas, tidak salah ya? Ngono ya? Ya wes, ya serap apa, nanti udah lagi. Mulai lagi orang iya ya, bisa aja lelang sama DP nih. Kadang besok kajiannya tempat lain beda lali loh. Setiap masjid beda nih, nanti sore Al-Faraid, besok subuh beda lagi. Al-Askar tak beda lagi, ini takwa beda lagi, sampai lali nih. Nengkon lagi apa tema saya? Tapi udah flyer itu sih, ini tema saya masih pena, masih bisa membaca deteksi dengan flyer. Ya, insya Allah untuk minggu depan, Rabu depan tentang DP dan juga lelang ini belum, lelang ini belum. Dan saya tidak lupa ini. Saya diingatkan ini. Ya, teman-teman, ternyata banyak permasalahan yang sehari-hari kita jalani, kita belum tahu ilmunya. Lek sing mubah-mubah enggak masalah. Nah, sing masalahnya sing riba, haram dan sebagainya gitu. Sing kita ngerti orang ngerti, tetap kita dosa. Al-udru bil jahil. Sudah kan di sini? Oh ya, pun. Jadi itulah gunanya ilmu. Saya menyesuaikan itu. Makanya tema saya sing mesti orang dibahas oleh tempat lain. Banyak yang belum dibahas niku. Tapi ngeri-ngeri. Nah, sing umum enak talbil iblis sejarah Al-Kabair orang enak sing wani bahas didik mencelat. Harta haram. Nah, ini ikut tahunan niku. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ya, dari kajian-kajian yang kita ikuti semakin menambah ilmu wawasan kita dan Allah memberi hidayah kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakannya kalau itu benar. Kalau yang saya sampaikan sesuai dengan Al-Quran hadis, ikuti, tapi itu bukan mengikuti saya, mengikuti Al-Quran hadis. Tapi kalau saya sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran, saya jeplak saja tanpa didalil Al-Qurannya ini, hadisnya ini, ulama begini, jangan ikuti kata saya, buang kata-kata saya, ambil yang dari Al-Quran hadis. Insya Allah akan selamat ngoten niku. Demikian insya Allah Rabu depan tentang niki lelang sama DP uang muka. Lek iki hangus dibalekne apa tak pek. Demikian kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.